Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi diakronik dan juga sinkronik dalam sejarah. Seperti bagaimana cara berpikir secara diakronik dan juga sinkronik, serta ciri-ciri dan juga contoh dari diakronik dan juga sinkronik dalam sejarah tersebut. Sebagai salah satu dasar dari pembelajaran sejarah, hal ini tentu sangatlah menarik untuk kita ketahui. Meskipun hingga saat ini masih banyak yang menganggap kalau sejarah itu sebagai ilmu yang hanya berisi tentang hafalan saja, seperti menghafal nama, tanggal ataupun sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Namun, jika kita cermati lebih mendalam, maka sejarah merupakan ilmu yang kaya akan pengetahuan, karena sejarah bukan hanya terbatas pada pengetahuan di masa lalu saja, sehingga pengetahuan dalam sejarah itu sangatlah penting untuk kita pelajari. Karena kita semua dapat berperan sebagai seorang sejarawan dengan cara menerapkan berpikir kritis terhadap suatu kejadian dan untuk menggali sebuah kebenaran, maka dari sebuah perentetan peristiwa sejarah tersebut bisa saling berhubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Dan dengan belajar sejarah, kita juga dapat melatih cara berpikir serta bertindak dan juga memilah mana informasi yang benar-benar valid maupun yang tidak valid, seperti mempelajari ilustrasi dari sebuah peristiwa, baik itu sumber lisan hingga dokumen visual, dengan menggunakan konsep diakronik dan juga sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Lalu, apa sih itu diakronik dan juga sinkronik dalam sejarah? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian diakronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diakronik berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu ataupun kronologi dalam suatu peristiwa. Diakronik atau diakronis berasal dari bahasa Yunani yaitu diakronik, yang terdiri dari dua suku kata yaitu dia yang artinya melalui atau melampaui dan juga kronikus yang artinya waktu. Sehingga diakronis dapat diartikan sebagai peristiwa yang memanjang dalam waktu akan tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik juga dapat diartikan sebagai cara berpikir berdasarkan kronologis ataupun urutan dalam menganalisis suatu kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Dan kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu kita untuk merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat, namun masih terkait antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri berpikir diakronik. Yang pertama, bersifat vertikal atau pembahasannya lebih kompleks. Yang kedua, lebih menekankan pada proses durasi. Ketiga, cakupan kajian ataupun pembahasan lebih luas. Yang keempat, mengurai pembahasan pada suatu peristiwa. Yang kelima, mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, terdapat konsep perbandingan. Contoh dari berpikir diakronik yaitu sebagai berikut. Dan dengan begitu, adanya konsep diakronik dalam mempelajari ilmu sejarah dapat memudahkan kita untuk memahami perkembangan suatu peristiwa dari waktu ke waktu, sehingga akan memiliki hubungan antara periode dalam sejarah. Kemudian yang kedua, berpikir sinkronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sinkronik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sinkronik berasal dari kata shin yang artinya dengan dan juga kronos yang artinya waktu. Berpikir sinkronis menetapkan kepada bentuk struktur suatu kejadian dan kerap digunakan untuk meneliti ilmu-ilmu sosial. Sinkronik memiliki makna yang luas di dalam ruang akan tetapi mempunyai batasan yaitu waktu. Ciri-ciri berpikir sinkronik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat horizontal dan membahas inti dari suatu permasalahan.
Kedua, tidak memiliki konsep perbandingan. Ketiga, bersifat kronologis. Keempat, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. 5. Jangkauannya lebih sempit serta kajiannya lebih terstruktur. Contoh berpikir sinkronis. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Widiarti SPD, berikut ini adalah contoh dari sinkronis. Dengan demikian, maka dengan berpikir sinkronik dapat dilihat bahwa kajian yang dipaparkan dalam contoh di atas terbatas dalam waktu, seperti keadaan ekonomi pada tahun 1998 dan juga pembacaan proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 yang dapat meluas pada ruang seperti suasana, karakter, dan juga pola dari suatu peristiwa tersebut. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi diakronik dan juga sinkronik dalam sejarah. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.